bilang sepeda. Awalnya mau tak kasih jet pribadi. Woi. Kaisang Pangarep dengan segala keistimewaannya dan kemewahannya memang tidak dapat dipungkiri bahwa dia sedang dalam posisi yang sangat songong. Seolah-olah dia ingin bilang ke KPK bahwa ayolah cepetan sini, mana buktinya kalau saya ini melakukan korupsi gratifikasi. Akhir KPK sedang kebingungan. Hai korban ghosting, gimana kabarnya? Apakah sang kekasih telah menunjukkan isi hatinya di media-media sosial? Biasanya kan kalau kita mencintai seseorang gitu, atau kita mengakui seseorang, kita pasti akan memberikan berbagai macam story-story tentang dia, baik di story Instagram gitu kan, kemudian lanjut kepada tahap berikutnya di feed Instagram. Hal ini jadi mengingatkan saya tentang berbagai macam hal, kasus dugaan gratifikasi korupsi yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep. Ya, karena akhir-akhir ini tidak ada penjelasan lebih lanjut dari KPK, konferensi pers terkait hasil-hasil kajian-kajian mendalam terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang gitu. Padahal Kaisang sudah melaporkan dan sebagainya gitu kan. Meskipun jejak terakhir KPK sedang kebingungan siapa yang kemudian akan memberikan klarifikasi, siapa yang kemudian akan memberikan pernyataan pers dari KPK terkait dugaan gratifikasi korupsi yang Kaisang lakukan terkait jet pribadi. Jadi gak ada tuh gitu. Kemudian berlanjut pada tahap berikutnya ketika Kaisang memberikan pidato dan arahan kepada seluruh kader-kader PSI, ya kan? Ini kan partai yang katanya anak muda gitu, meskipun anak mudanya ya begitu. Enggak, maksudnya dalam posisi pidato Kaisang mengatakan bahwa saya berencana akan memberikan hadiah yang sangat mahal ya. Ini sangat mahal gitu. Ketika teman-teman dapat bergerak bersama untuk memenangkan yang namanya Ridwan Kamil dengan Sasono, akan diberikan berbagai macam hadiah-hadiah yang sangat menarik dan sangat mahal gitu. Kemudian ada yang teriak katanya bahwa dikiranya hadiah itu adalah tentang Bali, tentang wisata ke Bali atau tentang sepeda gitu. Ternyata enggak, kata Kaisang. Ini sudah dikasih tahu kalau mahal hadiahnya, malah bilang sepeda. Awalnya mau tak kasih jet pribadi. Woi. Kaisang Pangarep dengan segala keistimewaannya dan kemewahannya memang tidak dapat dipungkiri bahwa dia sedang dalam posisi yang sangat songong. Seolah-olah dia ingin bilang ke KPK bahwa ayolah cepetan sini, mana buktinya kalau saya ini melakukan korupsi gratifikasi. Di tengah kekacauan negara ya, yang selama hampir setengah bulan membicarakan tentang keberadaan Kaisang, ini hampir mirip Gayus Tambunan. Tapi setelah itu datang bedanya itu kan, dan memberikan klarifikasi gitu. Semua masyarakat menyoroti perkara hal tersebut, dan Kaisang sekarang dengan cara melecehkannya, dengan cara songongnya, dia melecehkan berbagai macam persepsi masyarakat yang kemudian mengatakan hal ini tidak benar. Jadi dia songong gitu, songong banget gitu. Kalimat itu kan akhirnya seolah-olah arogan bahwa dia tidak akan pernah tersentuh oleh hukum, dia tidak akan bisa dijerat oleh yang namanya hukum, dia tidak akan bisa diadili, seolah-olah kan begitu gitu. Atau memang posisi Kaisang dalam posisi yang benar gitu. Maka kalau posisi Kaisang berada dalam posisi yang benar, pesan tersirat apa yang kemudian ingin disampaikan Kaisang kepada publik soal jet pribadi? Tapi pada intinya kasus gratifikasi Kaisang ini mirip kayak cinta terlarang ya, menyenangkan, membahagiakan, tapi harus disembunyikan gitu, nggak boleh ketahuan orang-orang. Ya, karena sama berbagai macam kemewahan-kemewahan yang Kaisang punya, berbagai macam apa namanya spesial, hak-hak spesial, atau kemudian seolah-olah ini kayak semacam privilege yang Kaisang miliki gitu, itu harus ditutupi, nggak boleh terbuka kalau memang ada gitu. Tapi kalau nanti ditutupi menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel. Maka kasus-kasus yang begini ini nih punya Kaisang ini sebenarnya salah satu sikap yang kemudian melecehkan berbagai macam opini-opini publik, berbagai macam pendapat-pendapat publik tentang penegakan hukum di Indonesia. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka kita sudah seharusnya memperbaiki tatanan hukum kita, penegakan hukum kita. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, maka tatanan dan cara kita berdemokrasi itu juga harus dibenarkan. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau dan kita yang paling banyak pulau,
kekayaan maritim kita luas, banyak, berlimpah-limpah, maka kita harus kembali untuk kemudian menjadikan negara maritim kita semakin kuat dengan berbagai macam potensi yang kemudian kita temukan dan kita kendalikan. Karena pada akhirnya, kalau berbagai macam pernyataan-pernyataan demikian dan tidak ada kejelasan dari pihak-pihak bertugas atau pihak-pihak berwenang terkait dugaan kasus gratifikasi yang Kaisang lakukan gitu, sampai sekarang tidak ada kejelasan, kemudian muncul pernyataan Kaisang yang kemudian seolah-olah melecehkan gitu kan. Karena bercandaannya ya bercanda sih, mungkin ini kelamaan barang Kiki gitu ya, jadi bercandanya memang agak-agak jokes-jokes yang sedikit dark gimana gitu kan. Tapi pada intinya, pada akhirnya kalau ternyata sampai hari ini KPK belum mengungkapkan seperti apa dan bagaimana kejelasan dan kebenarannya terkait dugaan kasus jet pribadi ini, maka jandaan demikian rupa seolah-olah melecehkan lembaga KPK, dan Kaisang ingin menunjukkan kepada Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa dia dalam satu posisi tidak akan pernah bisa diadili oleh hukum dan tidak akan pernah bisa disentuh oleh lembaga-lembaga manapun yang kemudian akhirnya merusak citra diri dia, atau akhirnya malah dia dipenjara atau dia ditersangkakan atau dia ditetapkan sebagai orang-orang yang tidak benar di negara ini. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.